Islam dengan segala keindahan di dalamnya selalu mengingatkan umatnya untuk berbuat kebaikan pada sesama manusia. Saling berbagi antar sesama ialah salah satu amalan yang memiliki pahala. Sedekah adalah cara termudah yang disediakan Allah agar dapat mengikis perbuatan-perbuatan dosa umatnya. Di Bekasi, Jawa Barat, ada komunitas sedekah yang sangat berbeda. Tidak berupa materi, tetapi menggunakan keahlian untuk bersedekah. Sedekah cukur, itulah nama yang disematkan oleh Gary, inisiator sedekah cukur dari komunitas Barbershop Bekasi. Selain memberikan cukur gratis untuk anak-anak panti asuhan, Gary dan komunitasnya juga melaksanakan aksi cukur massal, di mana semua keuntungan jasa cukuran disalurkan untuk membantu saudara-saudara di Palestina. Bagaimana kisah inspiratif dari Gary dan komunitas sedekah cukur? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa di rumah sehat-sehat terus semuanya. Kita ambil hikmah luar biasa lagi dari narasumber kokoh ini kali ini. Beliau ini beramal solehnya dengan cara menjadikan objek sedekahnya jadi rapih, keren, ganteng, tapi juga galang dana untuk Palestina. Ini Masya Allah ya. Di saat yang lain bahkan nggak peduli makan produk-produk, beli yang jelas-jelas ngedukung penjajah. Ini beliau berdakwah tetap dukung Palestina dengan apapun caranya, dengan yang bisa dilakukan. Kita ambil kisah inspiratif dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Giri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih mau datang ke sini. Saya izin nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Jadi Mas Giri mendirikan gerakan sedekah cukur, betul ya? Ya. Nah, apa itu? Boleh tolong dijelasin. Sedekah cukur ini berawal dari awal dulu kali ya. Awal, silakan. Dulu itu saya bekerja di satu barbershop, ya, namanya Sikat Hairstylist. Di situ saya bekerja sebagai OB. Awalnya tuh. Office boy di tahun berapa waktu itu? 2013-an. 2013. Iya. Okay. Saya sebagai office boy di tempat cukur itu 2 tahun saya jadi office boy. Karena kita dulu sering main motor custom, touring ke Bandung, saya kecelakaan. Kecelakaan, saya harus operasi pada saat itu. Tapi alhamdulillah nggak jadi operasi karena bos saya ini awal mulanya. Bos saya ini sama temen partner kerja yang tukang cukur juga ke panti asuhan untuk minta doa biar operasi saya ini berjalan lancar gitu. Alhamdulillah walau alam ya itu. Akhirnya didoain. Ya, setelah didoain saya siangnya itu langsung sembuh, yang tadinya cuma tiduran doang langsung bisa duduk. Waktu itu emang apa yang harus dioperasi? Luka di mananya? Di samping dubur, Pan. Iya. Ya Allah. Itu cuma beberapa mili doang, robek kecil, cuma dalamnya gede. Itu harus operasi. Dokter pun sampai heran. Itu. Nah, dari situ bos saya itu saya telepon kaget, akhirnya datang ke rumah sakit, terus dia gara-gara doa anak-anak panti gitu. Lu mau balas budi gimana lu? Gitu. Akhirnya saya bingung, ya kan? Gimana ya, Bang ya? Kan gitu. Terus kata bos saya, ya udah, gimana kalau kita setiap bulan ke panti asuhan, motongin anak-anak panti. Anak-anak panti kalau motong kan botak-botak doang. Iya, gampang. Iya, gampang. Akhirnya saya lakuin itu, coba terus lama-lama suka. Akhirnya saya. Jadi dari tahun berapa tuh? 2000 mulai motong. Mulai motong 2015-an. Iya. Sampai sekarang. Setiap sekarang. Bulan masih ke Alhamdulillah panti masih juga. ke panti. Pantinya pindah-pindah atau pindah-pindah. Untuk saat ini sih masih Kota Bekasi aja. Jadi dari yang tadinya sekedar minta dilancarin operasinya malah jadi nggak usah operasi semua. Iya, sama sekali nggak. Luar biasa, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi akhirnya semenjak hari itu juga. Nah, waktu itu masih kerja ya? Iya. Akhirnya buka sendirinya kapan tuh? Buka sendiri baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun ini. Iya. Dan itu tetap dijalanin programnya tetap itu. Dijalanin. 2 tahun ini saya kasih nama itu namanya sedekah cukur. Sedekah cukur. Iya, ya kan. Akhirnya saya pikir kumpulnya ini biar bermanfaat kayak gimana ya? Saya ajaklah mereka nih, beberapa orang. Gitu. Saya semua mau juga dong. Iya. Saya ajak, mau. Iya. Gitu. Dari yang cuma 4-5 orang, sekarang alhamdulillah anggotanya udah ada 76. Bawa alat sendiri. Bawa alat sendiri semua mereka. Mereka rela tutup barbershopnya 1 hari untuk
kegiatan itu Iya. kalau pas hari itu khusus ya. Masya Allah, keren pemirsa, alhamdulillah. Ya, jadi akhirnya awalnya untuk anak yatim dulu, terus akhirnya mulai tergerak juga untuk membantu saudara-saudara kita di Yayasan pesantren. Pesantren pun kita lebih mencarinya itu yang dominan gratis. Oh yang pesantren duafa, gratis, iya. ya duafa kayak kadang ya sekarang udah banyak pesantren yang mahal bagus Iya. juga, iya. Kita cari yang Oh, seperti Masya itu. Allah. Jadi bukan di yayasan yatim piatu dong. Masya Allah. Awalnya pernah ada yang ini nggak? Allah kayak gini pengen apa? Ini kan amal soleh ya. Iya. Tapi mungkin mohon maaf bisa jadi ada yang mencibir. Oh dandanannya aja misalkan kayak begini. Ada aja yang kayak begitu. Banyak banget. Bukan cuma dari lingkungan, dari tempat saya ingin bersedekah aja kadang suka menolak yayasan yatim itu. Gitu. Karena mereka nolaknya halus sih. Udah ada mas yang setiap bulan langganan kita ke sini. Saya tanya dong, bayar atau gratis? Bayar, satu orangnya 10.000. Ya kan, kali contoh 50 anak kayak udah 500.000. Iya betul. Kan? Sedangkan saya kan gratis. Dan di situ kita bukan cuma nyukurin doang, kita juga makan siang bareng. Gitu. Jadi kita itu ngelaksanainnya itu selepas Jumatan. Selepas Jumatan kita makan siang bareng, baru kita cukur sampai asar. Masya Allah. Makan siangnya pun bahkan dari Bang Girinya juga. Dari teman saya, alhamdulillah ada donatur ya, Iya. relawan ya. Jadi sekali-kali ke ini dong, kalau juga ada sekolahan, nanti santri-santrinya ya. Boleh. Katakan, Masya Allah. Maka ada kegiatan, katanya ada yang buat gelandangan pemulung juga, itu ada program yang ada. Saya lebih ke ODGJ sih yang di jalan. PGJ. Iya, jadi saya pengen orang-orang itu ketika contoh misalkan ngasih minum, ngasih makan itu nggak takut. Kadang kan ODGJ itu kan iya sih. penampilannya ada yang telanjang lah, Iya. ada yang serem gitu ya kan. Nah saya potongin rambutnya, saya Nggak mandi. ngelawan itu Bang, dipotongin. Kan bunyi alatnya kan. Ada yang lawan itu nyukurin ODGJ di jalan bisa 5-6 jaman lah. Prosesnya panjang. Satu orang padahal. Iya. Ngedeketinya susah. Ya Allah, keren banget. Alhamdulillah. Mirsa, ini ditahan dulu ceritanya ya. Seru banget ternyata, Masya Allah, perjuangannya. Pengen jadi orang baik. Nggak semudah yang kita kira, tapi beliau terus istiqomah. Kita akan tanya-tanya lagi kisahnya lebih panjang, lebih lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Selalu tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Dulu itu saya bisa dibilang nakal banget. Gitu. Kerjaannya setiap hari mabuk, nyusahin orang tua, ya kan. Sampai-sampai saya pernah ngerampok dulu. Sah, selalu ada hikmah. Kita lanjut ngobrol dengan bintang tamu inspiratif kita kali ini dengan Bang Geri, kita lanjutin ya. Jadi Bang, tadi kan awalnya sempat jadi OB dulu katanya. Belum bisa nyukur dong waktu Belum. itu? Mulai bisanya gimana? Belajar, kursus atau gimana? Otodidak aja sih. Belajarnya Otodidak. itu nyukurin anak-anak panti sama temen-temen aja. Oke, Iya. sampai akhirnya bisa ngerti nih pengen gaya apa juga. Iya. Ketika saya udah mulai agak sedikit nggak kaku tangan, anak panti nih saya model-modelin. Terus setelah saya model-modelin, saya botakin lagi. Itu sekaligus jadi apa, latihan Tempat ya. belajar juga. Kadang kan ada yang nyampe beli wig atau bayar orang untuk Iya. jadi modelnya. Ini sekalian jadi amal soleh juga. Iya. Keren juga, cerdas ya. Dan tadi salah satu programnya adalah untuk yang supaya ODGJ itu. Iya. Jadi orang yang ngedeketin ODGJ nggak takut. Ada pengalaman kayak gimana? Pernah nyampe ditampar nggak? Kalau ditampar sih belum pernah, alhamdulillah. Jangan Paling ya, ditarik aja bajunya, gitu. Sama peralatan saya nih mau diambil, itu sih, itu ya agak ngeri juga karena kan Ngeri. saya bawa benda tajam juga seperti gunting, kayak mesin cukur iya, tajam. betul, ya. Iya. Untuk ngedeketin mereka juga kita ngasih kopi, ngasih rokok, ngasih makan dulu, kita ngedeketin mereka. Makanya prosesnya itu lama banget. Kadang kita ada yang kita ngasih kopi, dilempar sama dia. Lari, tahu-tahu lari, gitu kita udah. kejar. Tapi kadang staminanya kuatan dia. Kuatan dia memang. Tadi udah nggak pakai sendal, Iya, tapi tetap kenceng larinya. Ya Allah. Jadi udah ke itu mah ada berapa ODGJ yang sejauh ini ya Bang? Untuk sejauh ini mah ya sekitar 7-8an lah gitu. Karena di Bekasi
alhamdulillah udah berkurang gitu. tingkat ke ODGJ. Iya. Alhamdulillah. Jadi kau juga tadi yang paling merinding itu ketika kisah titik baliknya ya. Bagaimana akhirnya yang luka yang seharusnya mungkin parah harus dioperasi, Iya. sembuh gitu juga. Selain kisah yang tadi luar biasa, Iya. ada kisah lagi yang menjadi titik balik sampai akhirnya melakukan gerakan kayak gini istiqomah sampai hari ini. Dulu itu saya bisa dibilang nakal banget. Gitu. Kerjaannya setiap hari mabuk, nyusahin orang tua, ya kan. Sampai-sampai saya pernah ngerampok dulu. Pernah ngerampok. Banyak teman-teman yang ketangkep juga karena ngerampok tadi, narkoba juga. Akhirnya di situ saya karena sisa beberapa orang aja, saya bingung mau ngapain. Temen udah nggak pada ada, gitu. Akhirnya saya coba nyari kerjaan, terus diajak sama temen ke Surabaya kerja. Pernah sana ngerantau? Iya, saya kerja di Surabaya. Saya pernah di Solo juga, di mana namanya? Di Banten. Apa aja yang dikerjain waktu itu? Itu saya jadi kuli bangunan, tukang bakso, terus kerja di material juga, sales motor. Semua ya, yang penting halal. Yang penting halal. Dan akhirnya dari semenjak tahun berapa tuh benar-benar berhenti itu semua yang ya mohon maaf yang mabok, yang obat, yang apa? 2006 2007-an lah. 2007-an. Iya, berhenti benar-benar udah nggak mau nakal. Apa kejadiannya? Ada tangisan orang tua kah atau selain yang tadi? Salah satunya itu orang tua, terus juga saya nggak mau dinilai buruk terus sama lingkungan di kampung saya. Capek juga. Iya, karena orang-orang di kampung kadang jangan main sama dia nakal gitu. Oh, itu biar gimana nyakitin Iya, bagi kita iya, ya. benar. Jadi pemicu ya. Iya. Nah, kalau sekarang ngelihatnya gimana mereka? Alhamdulillah pada seneng, kadang saya suka mampir ke tempat kampung saya dulu gitu, meskipun tatonya tambah banyak itu mereka ya ngelihatnya alhamdulillah lah udah benar gitu. Dan akhirnya kegiatan kebaikannya ini berkembang, nggak cuma yang tadi motongin anak yatim, sampai akhirnya ada cukur massal, galang dana untuk Palestina juga. Ya. Itu ide sendiri atau ada yang ngajakin? Ide sendiri sih. Terus saya minta pendapat teman-teman tukang cukur juga. Saya mau ngadain kegiatan ini nih, gimana kan gitu. Mereka juga, ayo gas katanya, ayo gue support, datang gitu ya kan. Kita bikin, ya udah. Kita bikin acaranya itu di CFD Kota Bekasi. Di Car Free Day ya. Dari jam 6 sampai jam 10. Pinggir satu hari jalan doang. berarti? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Itu satu hari doang, dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Ya, jam CFD aja Iya, ya. itu bayar suka-suka. Kita bagi-bagi semangka juga. Bagi-bagi semangka. Iya. Jadi tetap itu bayar tapi seikhlasnya. Seikhlasnya. Dan yang didapat pun itu nanti untuk dibantu kah? Ke Palestina. Alhamdulillah. Iya, full semuanya. Full. Alhamdulillah cuma beberapa jam kita dapetin hampir 29 juta. La haula wala quwwata Iya. illa billah. Itu orang nyukur ada yang bayar 5 juta. 1 juta. 500.000. Padahal saya bayar suka-suka di pinggir jalan, nggak pakai cuci, nggak segala macam. Kalau udah gerakin, oh iya betul juga. Kalau di Iya. barber kan ada pijitnya, Cucinya. ada ini. Ini pinggir jalan gimana nyucinya? Iya. Diguyur pakai hidran masa? Sekedar cukur doang. Masya Allah, 29 juta. Iya, 29 juta. Hanya beberapa jam. Orang kalau udah gerakin hatinya, Masya Allah untuk kebantu. Luar biasa Iya. ya. Alhamdulillah. Orang-orang yang punya pengalaman, punya sentuhan masa lalu yang jadi titik balik luar biasa. Dan ini juga jadi pertanda bahwa nggak peduli mau masa lalunya seperti apapun, ketika udah berbuat baik tuh orang tetap pada percaya. Ada yang sampai sedekah dalam itu kan berarti cuma 6 sampai 10 4 jam ya. Iya, 4 jam. 4 jam kekumpul 29 juta. Nggak diambil sepeser pun. Alat bawa sendiri. Ngelakuin semua sendiri. Skill kalian semua digerakkan di jalan Allah. Maka Masya Allah. Kita bakal lanjut lagi ya ngobrolin. Makasih banyak Kak Skiri. Nanti kita bakal minta pesan hikmah dari beliau juga untuk itu. Tapi kalian jangan kemana-mana. Harus tetap di acara selalu ada hikmah. Berbuat kebaikan pakai cara apa saja gitu. Apalagi kita tukang cukur, kita manfaatin keahlian kita biar bisa bermanfaat buat banyak orang. Karena bersedekah itu menurut saya tidak harus dengan materi, pakai tenaga pun bisa, pakai apapun bisa.
Pesta selalu ada hikmah. Alhamdulillah, kita lanjut ngobrol lagi dengan bintang tamu luar biasa kita, Mas Gary ini, Bang Gary. Bang, penasaran sebetulnya, gimana perasaannya setelah akhirnya ngelakuin program-program kayak tadi itu? Apa di luar sana kan bahkan mungkin bisa julid orang, nggak rugi apa? Kalau pada bayar kan lumayan itu untungnya. Berapa orang itu sekali potong dan berapa duit, Masya Allah. Gimana perasaannya yang justru dirasa? Kalau untuk perasaannya sih ya seneng, salah satu seneng banget lah pokoknya. Terus juga saya pengen memanfaatkan aja, saya punya keahlian nih, biar bermanfaat buat banyak orang gitu ya kan. Ya udah. Nggak ngerasa rugi? Nggak sama sekali, alhamdulillah. Teman-teman yang pada ikut juga, ya udah satu Frekuensi. Iya, udah semuanya. Satu pemikiran. Ya. Mereka nggak akan rugi. Jadi omset satu hari bisa ya 2-3 jutaan lah kalau memang kita bekerja gitu. Ada efeknya nggak kalau setelah kayak gini kok kayak misalkan tambah rame atau juga misalkan tambah berkah rezekinya di saat orang lain punya duit segitu nggak cukup buat sekeluarga, ini cukup aja, ada gitu? Alhamdulillah. Kalau untuk impactnya itu kan karena kan Allah itu ngebalasnya itu kan nggak bisa langsung kita berbuat kebaikan saat ini, nggak bisa langsung dibalas sejam kemudian, besok dari gitu langit. ya kita nikmatin aja, mau dibalas atau enggak ya jalanin aja selama itu masih baik mah. Tapi alhamdulillah ya impactnya selalu bagus buat kita gitu. Alhamdulillah, keren loh pemirsa di saat izin ya. Dan kadang ada orang yang mungkin penampilannya punten terkesan agamais, oknum lah kita nyebutnya oknum ya, penampilannya membuat dia dipanggilnya ustadz, tapi kejadian juga kan yang mohon maaf ada yang penyondomian di pesantren, di yatim. Ini menurut orang sebagian ada yang menganggap penampilannya kurang mendukung untuk berbuat kebaikan, tapi ya udah nih udah jadi saksi banyak orang dapat kebaikannya dan mau ikut berpartisipasi, percaya aja untuk ikut kebaikan dengan beliau. Dari sendiri akhirnya sekarang udah 76 orang. Kalau orang udah mau kasih hidayah, Allah tuh benar-benar ternyata nggak pernah benci pendosa, Allah cuma benci dosanya. Dengan lapang hati pun diakuin, saya dulunya kan orang baik, aku pernah berbuat salah. Tapi kalau sudah berbuatnya lillahi ta'ala, nggak peduli masa lalu seperti apa, diangkat derajatnya, nyampe ke sini, diajak ngobrol, bahkan juga memberikan hikmah bagi kita. Minta nasihat juga nih Bang Gary buat teman-teman mungkin yang seprofesi, yang masih sibuk mikirinnya harus motong supaya demi dapat sekedar ya pengen jajan ini itu, bahkan ada yang dipakainya untuk yang nggak manfaat, nggak baik-baik lah. Kasih pesan ke mereka, lihat ke kamera Bang. Buat teman-teman tukang cukur khususnya di Indonesia gitu, yuk kita berbuat kebaikan pakai cara apa saja gitu. Apalagi kita tukang cukur, kita manfaatin keahlian kita biar bisa bermanfaat buat banyak orang. Karena bersedekah itu menurut saya tidak harus dengan materi, pakai tenaga pun bisa, pakai apapun bisa. Gitu. Mari kita bersedekah. Slogan saya, berani berbuat baik. Alhamdulillah, luar biasa, keren banget ya Irsa. Penasaran nih, kalian harus datengin nih Golden Hair kayak apa tadi? Ya, Golden Hair Studio. Golden Hair Studio by Gary Ball. Insya Allah, keren banget perbuatannya. Dan ini juga tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah ya. Rasulullah dulu mengutus pemuda yang juga secara fisik tampan, namanya Mus'ab bin Umair, untuk berdakwah ke pemuda juga, yang menjadi bahkan awal dibukanya Madinah, dulu masih Yasrib namanya, sampai akhirnya siap menerima Rasul. Itu yang dia utus, disengaja pemuda yang istilahnya tampil rapi dan sebagaimana kan Mas Gary ini membuat orang jadi tampil rapi, layak dilihat, enak dipandang. Dulu akhirnya yang dipilih oleh Rasul, Mus'ab bin Umair, untuk akhirnya berdakwah ke Madinah. Akhirnya jadi Madinah yang sekarang, yang siap menerima Rasul untuk berdakwah waktu itu sampai sebesar sekarang, itu pasti jadi pahala jariah banget bagi beliau. Beliau mengajak orang untuk jadi rapi, dan akhirnya itu yang biasanya dimanfaatkan hanya untuk uangnya saja, untuk supaya memperkaya diri saja. Tapi lihat, Masya Allah, jadi kebaikan yang luar biasa. Masih ragu kita berbuat baik? Masih ragu kita pelit-pelit kepada mereka tuh anak-anak kesayangan Rasulullah tuh, anak-anak yatim itu. Dari semua amalan, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, yang ngapain segala macam,
yang Nabi bilang adalah paling dekat dengan beliau nanti di surganya Allah adalah yang dengan anak yatim, maka akan seperti ini dengan Nabi. Dempetan, yang paling sayang sama anak yatim. Dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan kelak di surganya Allah, bareng dengan menjadi sebagai, mudah-mudahan dianggap oleh Allah dan Rasulnya sebagai orang-orang yang sayang sama anak-anak yatim tersebut ya. Kasih banyak. Jadi terima kasih, ini hikmahnya udah sekian banyak. Kasih banyak, berkah selalu. Kalian juga doakan beliau. Jangan lupa mampir ke Golden Hair Studio by Mas Kiri Balls. Insya Allah harus datang ke sana, potong rambut di sana. Semoga bermanfaat. Kita akan hadir lagi dengan hikmah yang luar biasa dari narasumber selanjutnya. Maka jangan kemana-mana, hanya di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.